Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya menunjukkan dua jenis galih, yaitu galih asem dengan galih kelor. Hanya saja perbedaannya, ini sudah pasti jelas berbeda ya, berbeda dari jenisnya. Hanya saja kalau yang galih asem ini belum membatu atau belum memfosil, sedangkan yang galih kelor ini sudah membatu atau memfosil yang biasa disebut dengan fosil galih kelor. Ya, ini menyambung pertanyaan dari sahabat subscriber atas nama Sahal Abdullah Sahal yang menanyakan di kolom komentar di video yang mengulas tentang galih asem. Yang katanya dalam komentarnya pertanyaannya, kalau direndam bagaimana jadinya? Ya, intinya begitu ya, inti pertanyaannya itu memang begitu. Untuk jenis galih dari versi saya, menurut versi saya, yang namanya galih kalau belum membatu itu tidak perlu direndam, kecuali ada tujuan lain, katakanlah untuk sebuah pengobatan yang sejenis bisa dipakai juga seperti halnya untuk sejenis jamu lah, seperti halnya kayu stigi. Kalau direndam itu juga ada khasiatnya, ya hampir sama seperti jamu, ibaratnya begitu. Tapi kalau untuk direndam dengan tujuan untuk yang lain selain untuk pengobatan, ya sepertinya tidak pernah. Oh, maaf salah kata. Tidak perlu, bukan tidak pernah, tidak perlu. Karena fungsinya perendaman itu untuk mendapatkan dari bahan yang sudah membatu agar menjadi lebih baik, yang artinya jika digosok, jika diasah, hasilnya lebih kinclong lagi, hasilnya lebih mengkilat lagi dikarenakan kadar kapurnya sedikit akan berkurang atau syukur bisa banyak yang keluar, sehingga jika diasah menjadi lebih berkilau, menjadi lebih istilahnya mencorong. Dalam istilah bahasa Jawanya yang umum biasanya ada yang mengatakan mencorong begitu, atau ada yang mengatakan lebih mengkilat, ada juga yang mengatakan terlihat lebih sepuh begitu, sehingga tampilannya sudah pasti akan lebih bagus lagi secara tampilan, dan itu juga mempengaruhi dari segi energi secara alami. Tapi kalau dari galih yang belum membatu, belum memfosil, itu perawatannya tidak perlu direndam, cukup dijaga kebersihannya. Jikalau suka meminyaki ya boleh diminyaki, asalkan dengan minyak yang sesuai dan jangan menggunakan parfum, karena untuk jenis parfum itu hanyalah wangian biasa yang tidak seperti minyak-minyak misik, kasturi, jakfaron, melati keraton, atau melati yang kental dan sejenisnya, atau minyak cendana. Berbeda, karena kalau parfum sekedar untuk wewangian saja. Ya, sekali lagi buat Sahal Abdullah Sahal, buat sahabat subscriber atas nama Sahal Abdullah Sahal, untuk merawat yang sekiranya direndam itu yang dari jenis batu atau yang sudah memfosil. Kalaupun galih asem diperlukan perendaman atau ingin merawat dengan cara direndam, itu tentunya pada sebuah galih asem yang sudah memfosil atau yang sudah membatu. Kalau yang belum membatu atau belum memfosil tidak perlu direndam, cukup dijaga kebersihannya, entah itu berbentuk mata cincin, mata liontin, dan sejenisnya, atau yang sudah berbentuk sebagai atau sudah menjadi tasbih. Nah, itu juga sangat bagus sekali. Atau juga ada yang mempunyai galih asem yang berbentuk tongkat, itu juga ada dan banyak kita jumpai. Biasanya itu banyak dijual di pedagang batu akik, di lapak-lapak, di online juga ada. Sahabat-sahabat jika ingin mendapatkan galih asem yang sudah berbentuk tongkat atau sudah berbentuk seperti tasbih, bisa mencari di online atau bisa mencari di pedagang batu akik, biasanya kadang ada. Tapi perlu diketahui, perlu digarisbawahi bahwasanya sahabat-sahabat juga harus bisa memilah-memilih mana yang benar-benar galih asem atau mana yang bukan galih asem, karena tidak sedikit yang namanya hati dari pohon asem
juga dikatakan gali asem itu juga ada, begitu. Jadi kita sebagai pembeli mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin membelinya harus teliti seperti yang pernah saya ulas berkali-kali di video saya sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, bahkan ada yang 1 tahun lebih yang lalu. Sudah saya katakan bahwasanya untuk ciri-ciri gali asem yang sebenarnya itu bagaimana, karena yang namanya gali asem dengan hati dari pohon asem itu berbeda, tidak sama. Kalau hati pohon asem, semua pohon asem, baik yang cangkokan, baik yang berada di pot, ataupun di alam liar, semua ada hatinya. Tapi belum tentu ada galihnya, begitu. Ya, sekali lagi buat sahabat subscriber atas nama Sahal Abdullah Sahal, untuk merendam atau merawat dengan cara perendaman itu diperuntukkan untuk batu ake atau fosil. Nah, entah itu fosil apapun. Nah, terserah fosil dari galih apapun, fosil dari kayu apapun, yang penting atau yang jelas sudah membatu. Sehingga dilakukan perendaman yang tujuannya untuk mengeluarkan kotorannya atau untuk mengeluarkan zat kapurnya agar bisa lebih bagus lagi tampilannya jika dipakai mata cincin ataupun mata liontin. Nah, tujuannya begitu. Kalau kayu atau galih yang belum membatu, menurut versi saya tidak perlu direndam gitu. Ya baik, buat Sahal Abdullah Sahal, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ini dapat mewakili uh, dari sahabat-sahabat yang masih pemula. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa sebagai tambahan pengetahuan kita bersama-sama, karena di sini kita sharing, saling belajar, saling mengisi, saling memberi. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.